Halo teman-teman semuanya, sorry ya saya late update ya. Jadi sebagai permintaan maaf saya ya, kini update-nya saya melalui video aja lah biar lebih clearly aja ya. Jadi banyak yang bertanya kenapa sih interest rate kan di pause ya, maksudnya nggak ada kenaikan tuh, terus kenapa marketnya malah down gitu, harusnya kan positif gitu. Nah, banyak yang bertanya seperti itu. Nah, jadi setidaknya saya melakukan research ya teman-teman, apa sih penyebabnya dari down yang terjadi pada market, terutama untuk crypto market ya teman-teman. Nah, jadi untuk hasil data FOMC tadi malam, kita melihat bahwa angka dari actualnya yang dihasilkan itu tetap di angka 5,25%. Artinya tidak ada kenaikan dan juga tidak ada penurunan interest rate ya, suku bunga ya teman-teman. Nah, tapi di sini yang jadi pedoman saya ya, di sini saya sampaikan ke Discord ya, bahwa akan banyak laporan penting yang keluar nantinya. Dan mengingat data ini bisa dibilang data dari akhir kuartal kedua, The Fed juga menyiapkan yang namanya project mereka untuk kedepannya. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Dari sini jadi saya berfokus untuk yang namanya interest rate project mereka di first year dan juga second year. Nah, di sini angkanya itu cenderung naik teman-teman di 0,3% selisih angkanya. Jadi dari forecastnya di angka 4,3% naik menjadi 4,6%, dan di sini juga ada kenaikan 3,1 menjadi 3,4. Di sini juga ada kenaikan 5,1 dan juga 5,6. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini yang menjadi penyebab market menjadi crash? Ya, kita nggak bilang crashnya yang jauh banget gitu, tapi seperti yang kita tahu market rata-rata down ya. Begitu saya cek dari tadi marketnya ya, memang marketnya down. Nah, untuk crashnya nanti kita bahas ya teman-teman. Kita bahas dulu sumbernya apa sih penyebabnya market, kenapa sih bisa ya terjadi crash seperti ini gitu kan. Nah, jadi saya mengambil bahwa kesimpulan interest rate ini mungkin menyebabkan market terjadi down. Nah, itu satu ya teman-teman. Nah, yang kedua di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat hasil omongannya The Fed itu terdengar hawkish teman-teman. Kenapa? Ini satu ya teman-teman. Saya melakukan research pertama di sini. Nah, di sini The Fed mengatakan bahwa mempertahankan suku bunga pada rapat kali ini memberikan waktu anggota komite untuk menilai informasi tambahan dan implikasi ke kebijakan moneter teman-teman. Nah, jadi maksudnya di sini apa nih? Nah, kalau kita lihat dari pernyataan yang dikeluarin oleh Jerome Powell, itu di sini mempertahankan suku bunga pada rapat yang memberikan waktu. Nah, jadi di sini mereka bukan memangkas suku bunga, tapi cuman untuk ngasih jeda dalam artian mereka masih banyak PR nih untuk project-project ke depannya. Dan PR apa aja sih sebenarnya yang bakal dikoreksi oleh The Fed? Yang pertama teman-teman, di sini ada data key data yang dirilis sebelum Juli Fed meeting. Nah, di sini ada 4 key data ya teman-teman. Next, personal consumption expenditure. Di sini ini seperti PCE ya. Nah, di sini juga PCE, terus juga ada monthly job seperti kayak initial jobless, mungkin kayak non-farm payroll, mungkin itu juga termasuk PR-nya The Fed ya. Nah, kemudian di sini yang ketiga ada CPI ya, Consumer Price Index Report, which mean ya itulah seperti yang kalian baca di sini, dan terakhir ada yang namanya PPI. Nah, dari keempat data ini kan ini majornya dari inflasi teman-teman. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke histori ke belakang ya teman-teman, di histori ke belakang, yang pertama kita cek dulu yang namanya ya bisa dibilang CPI ya. CPI, kita tahu CPI baru aja dirilis teman-teman, dan hasilnya sangat-sangat positif teman-teman. Artinya inflasi udah turun. Nah, jadi kita lihat di sini ini selisih angkanya lumayan gede teman-teman, dari 4,9 selisihnya 4,0. Jadi 0,9%, hampir 1% teman-teman. Hampir 1%. Di situ untuk angka CPI, artinya kita udah dapat ya bisa dibilang hasil positif lah untuk market ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah data ya PCE. Nah, PCE, jadi kalau kita lihat di sini, inilah ya bisa dibilang ini kemungkinan ya, biangnya lah, bisa dibilang biang dalam artian PR untuk The Fed sebenarnya teman-teman. Jadi ini kita bahas terakhir ya untuk PCE. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya CPI juga kelihatan bagus ya. PCE yang terakhir ya. Dan juga di sini ada non-farm payroll kita lihat di sini kemarin cukup positif juga untuk market. Nah, di sini yang terakhir juga ada yang namanya PPI. PPI baru aja dirilis sebelum sebelum FOMC interest rate ya tadi malam ya. PPI kita lihat hasilnya cukup positif teman-teman. Jadi di sini teman-teman lihat angkanya di sini 0,2% dan turun menjadi minus 0,3%. Artinya cukup jauh nih penurunannya. Nah, jadi untuk PR The Fed yang saya pikir ya menyebabkan bahwa mereka mempause dulu untuk kenaikan suku bunga. Jadi ini sebenarnya ada di PCE teman-teman.
core PCE. Jadi teman-teman lihat di sini hasil yang terakhir keluar itu adalah cukup ya 0,1 memang ya, kenaikannya, tapi bisa dibilang ini belum memenuhi syarat untuk The Fed memangkas suku bunga mereka. Dan di sini mereka menegaskan bahwa The Fed sebut bahwa suku bunga bakal naik lagi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini The Fed bukan menstop ataupun memberhentikan kenaikan suku bunga, tapi cuma memberi jeda aja ya teman-teman. Di sini mereka udah memperjelas pernyataan mereka bahwa memberikan waktu anggota komite untuk menilai informasi tambahan dan implikasi kebijakan moneter ke depannya. Nah, inilah contohnya ataupun ya kesimpulannya lah, kebijakan moneter mereka ini ada di keempat data yang cukup krusial ini ya teman-teman. Nah, jadi saya pikir PR-nya ada di PCE dan juga ada di projection yang ya dirilis mereka tadi malam lah. Jadi angkanya cukup selisihnya cukup lumayan banyak ya teman-teman, 0,3, 0,2, nah sampai 0,5 di sini teman-teman. Nah, jadi saya pikir inilah yang membuat market terjadi ya aksi sell off lah bisa dibilang ya, cukup mencengangkan, bukan mencengangkan sih, memang mencengangkan juga karena memang kan kita memprediksi bahwa tidak adanya kenaikan suku bunga dan suku bunga tetap di angka itu, tapi market malah drop down seperti ini teman-teman. Kita nggak ada yang expect seperti ini ya teman-teman. Ya menurut saya pribadi inilah efeknya dari PR The Fed yang harus dikerjakan mereka untuk kedepannya. Intinya PR mereka cuma ada di PCE nih teman-teman. Jadi untuk CPI itu udah bagus, untuk PPI juga udah bagus, untuk monthly job report juga udah bagus. Intinya yang terakhir itu ada di PCE ya teman-teman. Itu untuk sekilas bahwa saya menilai inilah yang bakal membuat The Fed memperkuat pernyataan mereka ini. The Fed sebut suku bunga bakal naik lagi. Jadi suku bunga tetap naik. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka bakal ngejar target di angka 2% teman-teman. Oke, nah jadi sekilas untuk fundamental ataupun ya bisa dibilang informasi ke teman-teman bahwa ya inilah mungkin penyebabnya yang market menjadi panic selling ya teman-teman. Well, more or less kurang lebih seperti itu ya teman-teman, hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul kenapa sih marketnya crash padahal kan datanya harusnya positif tuh. Nah, jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambarannya ke depannya. Teman-teman bisa tahu bahwa The Fed cuman nge-pause sementara aja untuk kenaikan suku bunga, dan suku bunga masih tetap akan dinaikkan hingga mereka mencapai target 2%. Oke? Jadi kurang lebih untuk info fundamentalnya seperti itu, dan untuk precisionnya kita buat video secara terpisah ya teman-teman. Oke, stay tune teman-teman. Thank you for watching untuk video fundamental yang ini ya teman-teman. See you.